Beri jabat tangan minimal 3 orang sambil berkata, harapkanlah mujizat. Minimal 3 orang. Kisah Rasul pasal 1. Ayat 1 sampai 8. Hei Theophilus. Sama-sama. Hei Theophilus. Sama-sama. Lompat kepada Lukas pasal 1 ayat 1. Lukas pasal 1 ayat 1. Sama-sama. Theophilus yang mulia. Oke. Jadi baik Injil Lukas maupun Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Kita mau belajar bahwa dari 4 penulis Injil, Matius Yahudi, Markus Yahudi, Lukas kafir, Yohanes Yahudi. Injil yang paling mengesankan saya dari 4 Injil itu adalah Injil Lukas. Kenapa Tuhan percayakan kisah para rasul yang penuh dengan mujizat itu kepada Lukas yang orang kafir? Jadi Tuhan tidak punya orang favorit. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa tolong siapa saja. Dia bisa berkati siapa saja. Ya, saudara janganlah menengok ke atas. Kembali kepada Lukas 1. Lukas 1 ayat 1. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, itu maksudnya Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh siapa? Yesus. Lalu dia menulis dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 apa yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Yesus. Sama-sama, 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini yang dikatakan oleh Lukas yang diajarkan. Kembali lagi Lukas 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Ternyata dalam Kisah Rasul 10, dia berkeliling berbuat baik. Berkeliling berbuat baik. Dan diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kita baca ayat 5. Dalam ayat kelima, sebab Yohanes membaptis air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Ini permintaan dari murid. Maukah masa itu, ya, masa ini, engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu.
Ulangi. Engkau tidak perlu. Jadi janganlah dengar orang, Yesus akan datang tahun sekian, Yesus akan datang tahun sekian. Engkau tidak perlu tahu. Ini yang diajarkan Yesus. Kau tidak perlu tahu. Ya, dulu waktu saya masih kecil suka dengar tamunya papa saya bilang, siapa tahu Yesus datang sebentar malam. Wah, saya ketakutan. Setelah saya tahu Alkitab, kamu tidak perlu tahu. Masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi itu hak prerogatif Tuhan, Allah Bapa, untuk kapan dia datang, kapan mau datang. Tetapi ada ayat 8. Ini yang dikatakan oleh. Tetapi kamu, murid-murid, akan menerima kuasa. Saudara bukan mencari Roh Kudus. Kalau saudara cari Roh Kudus, tidak akan ketemu. Yang saudara harus lakukan, menerima. Ulangi lagi, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jangan cuma nyanyi kayak kaum wanita. Berikan kepada saya Roh Kudus supaya saya bisa punya keberanian untuk bersaksi. Bukan di gereja bersaksinya, tapi kepada jemaat yang belum kenal kepada Tuhan. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mari perhatikan dulu ayat 11. Dalam ayat 11, dan berkata kepada mereka, ini malaikat yang bilang, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, haleluya. Yesus ini, jadi bukan Yesus yang lain. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebetulnya saya ingin berbicara mengenai alam roh. Tapi nampaknya saudara belum siap. Dalam alam roh saudara bisa rasa, bisa lihat dengan mata kita. Malaikat ada di tengah kita. Ya. Makanya saya hentikan tadi kuasa kegelapan karena dia kacaukan puji-pujian. Enam bulan terakhir sebelum Yesus disalib, 6 bulan terakhir, Yesus bikin banyak mujizat, lebih banyak daripada 3 tahun sebelum 6 bulan terakhir itu. Jadi yang di Yesus kerjakan selama 3 tahun, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia kerjakan sebelum naik ke surga selama 6 bulan dari tanggal 29 Oktober tahun Masehi, tahun 29 Oktober, maaf bukan tanggal, tahun 29 Oktober Masehi sampai bulan April tahun 30 Masehi. 6 bulan itu berhenti batuknya. 6 bulan itu Yesus bikin mujizat. Kita mau lihat dulu yang pertama. Ada 7 mujizat.
Kita lihat pertama semua buka ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berikut. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan bukan dicari, roh yang akan diterima. Bisa saudara punya iman untuk menerima? Saya tanya, bisa saudara punya iman untuk menerima Roh Kudus? Tidak, nampaknya tidak percaya. Ini roh ini harus dihancurkan. Roh tidak percaya. Bisa saudara menerima Roh Kudus? Daripada mencari. Kalau mencari, saudara tidak akan ketemu. Dia akan menerima. Kepadaku, dia akan menerima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ingat khotbah saya, dimuliakan artinya disalib. Ditinggikan artinya disalib. Ini hari raya pondok-pondok. Ada 7 hari raya kecil-kecil, 3 hari raya besar. Paskah, Pantekosta, pondok-pondok. Paskah sudah, Pantekosta sudah digenapi. Pondok-pondok ini lambang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya yakin pada sebelum kedatangan Yesus kedua kali, mujizat-mujizat dari Tuhan akan lebih banyak saudara alami. Mujizat-mujizat yang berhubungan dengan hal yang supranatural. Yang tidak pernah saudara pikir, yang tidak pernah saudara bayangkan. Ini kali pertama Yesus bicara terus terang. Dalam 3 tahun pertama dia bilang, jangan bilang ya, aku ini Mesias. Jangan bilang ya, jangan bilang. Sama yang disembuhkan, jangan bilang. Tapi dalam 6 bulan terakhir, dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, minum daripadaku. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua, dalam Yohanes pasal 8, dia mengampuni perempuan berzina. Yohanes 8, ayat ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Berikut. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, sama kayak Jokowi didesak-desak terus, kepadanya ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ini ajaran Yesus loh. Yang Lukas 1 ayat 1 katakan. Kisah Rasul 1 katakan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8.
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Berikut. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang harusnya jadi teladan, yang harusnya jadi contoh, yang harusnya suka mengampuni sudah tua. Ini ngintip orang gituan. Akhirnya tinggallah Yesus. Karena orang tua sudah pergi, yang muda-muda ikut pergi. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kalau ini terjadi zaman sekarang, orang udah foto masukin di BBM. Lihat Yesus tuh lagi duduk tuh sama perempuan berzina. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata kepadanya, hei perempuan. Yang saya senang dia berkata, hei perempuan, dalam bahasa aslinya itu artinya, hei semua keturunan perempuan. Saudara dan saya kan dilahirkan oleh perempuan.